Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sevenly Home. Kali ini saya mau mereview rumah hook nempel jalan raya, harganya cuma 300 jutaan aja. Desainnya tuh keren banget. Penasaran kan rumahnya seperti apa? Yuk, kita lihat videonya. Nah teman-teman nih, saya sudah ada di depan unitnya. Nah ini adalah unit rumah komersil yang posisinya di hook dari Grand Harmony Indah, teman-teman. Nah, kalau dari spesifikasinya kita lihat di sini nih, ini adalah tipe jade, di mana luas bangunannya ada 36 dan luas tanahnya itu di 90 meter. Jadi ini 90 meter tuh sampai sana ya, teman-teman ya. Gitu. Kalau aslinya dari sini ke sini tuh di 6 meter gitu. Oke, kita bahas fasadnya. Nah, fasadnya seperti ini ya. Dari warna coklatnya itu terlihat ala-ala kayak ke-Koreaan-Koreaan gitu ya jadinya ya. Emang rumah saat ini tuh bisa dibilang tuh kiblat tuh lagi ke sini ya emang ya. Nah, di sini ada permainan tali air dan ini tali airnya tuh beneran keren ya. Kalau menurut saya ini tali airnya tuh dalam. Ini dalam, teman-teman. Jadi bener ke dalam. Biasanya kan kalau tali air itu kan hanya tipis ya, ini dalam ke dalam gitu. Jadi kesannya tuh lebih kelihatan bold gitu, kelihatan warnanya tuh. Nah, untuk jendelanya juga besar banget ini. Jendela besar dan yang bisa dibuka itu yang ini ya, jendela hidup, ini jendela mati gitu. Dan ini jendela besar, tinggi sampai ke ketinggian 50 meter 50 cm gitu. Nah, di atas juga itu ada jendela, itu bisa buat sebagai sumber cahaya yang masuk ke dalam rumah gitu. Nah, untuk atapnya ini menggunakan atap model pelana ya, standar seperti biasa itu. Nah, di sini juga ada permainan tali air juga sama di sana, tapi ini lebih banyak. Dan warnanya juga warna coklat gitu. Di sini juga ada topi-topi dan jendelanya juga hampir sama seperti tadi yang ada di depan kamar. Nih, jendela yang bisa dibuka tuh yang ini kaca mati gitu, teman-teman. Nah, di depan sini juga ada sedikit teras ya. Di sini ada levelin naik sedikit. Ini lumayan bisa buat duduk-duduk. Ini rumah di sini itu kalau tipe komersil itu ada di biasanya ada di posisi hook, dan yang di posisi tengah-tengah atau sebelahnya itu biasanya rumah subsidi. Jadi emang di Grand Harmony Indah ini isinya tuh ada rumah subsidi dan rumah subsidi dan rumah komersil gitu. Jadi kalau teman-teman yang cari rumah ada hooknya tuh ya pasti pilih rumah komersil di Grand Harmony Indah ini. Nah, ini hooknya nih, teman-teman. Jadi teman-teman bisa explore di sini gitu, mau dijadiin apa itu terserah karena ini masih lumayan luas. Nah, di sini ada sekitar 30 meter. Teman-teman tinggal buat sesuka teman-teman di 3 kali 10 meter. Dan di belakang sono juga ada pintu belakang, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu ngejebol lagi ya. Nah, saya sih senang sama model di sini nih. Kita lihat. Nah, tuh di sampingnya ini sebenarnya ini kalau nggak ditambah bangunan tuh keren banget ya. Tuh. Jadi tali airnya tuh bukan hanya di depan tapi di belakangnya di sampingnya juga ada. Tuh, dan di situ juga ada eh, topi-topi kecil itu ada di atas jendela. Jadi kalau teman-teman pilih rumah ini, teman-teman bisa pandangannya tuh luas, bisa ke depan, ke kiri itu karena di situ juga sudah ada jendela gitu, teman-teman. Oke, konsep seperti ini tuh pas banget untuk konsep di Indonesia karena sumber cahaya bisa datang dari manapun, dari atas, dari kanan atau kiri gitu. Oke, kita lanjut ke sini ya. Nah, teman-teman, ini untuk carportnya di sini sudah dilengkapi dengan tali air. Nah, ukurannya adalah dari sini ke sana itu di sekitar 4,5 meter.
dari pintu ke sini di 4 meter sampai di batas ini ya, selokannya ya. Itu 4 meter. Jadi untuk mobil ukuran standar tuh oke banget, masih muat. Dan di sini juga masih lebar banget, bisa buat taruh motor atau sebagai akses orang yang masuk ke dalam rumah gitu teman-teman. Dan sebelah sininya juga masih disisakan untuk area taman atau penghijauan ya teman-teman. Ini di sekitar di 1,5 meter kali 3,5 meter. Dan di depan situ juga sudah ada bak sampah. Jadi teman-teman nggak perlu repot lagi bikin bak sampah gitu. Oke, di situ juga ada keran ya teman-teman. Jadi kalau seandainya mau cuci-cuci, udah tinggal diterusin aja dengan selang. Nah, di sini pintunya nih sudah menggunakan engineering wood ya. Jadi keren banget. Jadi berasa banget kalau emang tampilannya seperti ala-ala Korea gitu ya. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, ini teman-teman untuk area dalamnya. Nah, ini karena ini show unit jadi ada full furnish ya. Jadi buat gambaran teman-teman kalau punya rumah seperti ini. Nah, ini keren banget sih konsepnya di sini. Teman-teman bisa sebagai ruang tamu ditaruh sofa, ini bisa muat banyak banget. Ini bisa buat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bisa buat 5 orang. Dan tadi yang kita lihat nih, jendela samping juga ada. Jadi sumber cahayanya tuh melimpah ya dari samping, dari depan, dari atas tuh banyak banget gitu teman-teman. Nah kalau mau nonton TV di mana? TV-nya bisa di sini teman-teman. Tapi kebetulan emang nih TV-nya nggak dipasang di sini gitu. Nah di bawah TV tinggal ditaruh ambalan-ambalan seperti ini buat taruh-taruh pajangan-pajangan ya teman-teman. Kalau teman-teman suka seni gitu bisa dipajang di sini. Ini di atas juga ada ambalan-ambalan. Dan ini juga sebagai contoh buat teman-teman ya. Tuh di sini disediakan seperti ini gitu. Nah tadi nih jendela nih teman-teman nih yang kita lihat dari luar, ini jendela hidupnya di sini ya teman-teman. Tuh dia ngebukanya ke samping. Jadi kalau lagi butuh udara di luar tinggal dibuka aja. Oke, kita tutup lagi. Nah untuk sumber listrik ada di pojok situ ya teman-teman ya. Gitu. Nah ini di ruang tamu ini di 3 meter kali 4 meter sampai di titik sebelum area belakang ya teman-teman ya. Nih teman-teman di sini nih, sampai di sini. Jadi masih lumayan luas ya untuk daerah sini, untuk area living room-nya ini. Nah karena di sini mengusung konsep open plan, jadi ruang diningnya itu ada di sini. Ini hanya contoh aja, tapi kalau teman-teman mau merubah lagi di daerah di situ juga boleh, tapi di sini juga boleh, nggak apa-apa gitu. Oke, kita langsung ke kamar pertama ya. Nah ini untuk pintu kamarnya sama ya teman-teman ya. Ini menggunakan engineering wood, hanya warnanya aja yang beda. Ini pakai warna putih dan ada tali airnya gitu. Nah ini teman-teman, ini adalah kamar utamanya. Ini di 3 meter kali 3 meter ya teman-teman ya. Nah ini lantainya sama seperti tadi di ruang tamu. Ini lantainya menggunakan keramik ukuran 40 kali 40. Nah ini menggunakan master bedroom yang cukup besar. Ini masih muat banget dan di sini juga dikasih ambalan untuk sebagai aksesoris di dalam rumah, dan di sini juga bisa ditaruh sebagai mungkin meja rias ya gitu. Sini juga bisa ada lemari-lemari ini yang cukup besar. Ini menjulang tinggi ke atas ya teman-teman ya. Jadi kalau pemanfaatan ruangan yang 3x3 untuk menggunakan lemari yang permanen seperti ini, kayaknya emang keren banget ya konsepnya kayak gini. Jadi ruangannya tetap terlihat luas gitu. Karena penyimpanannya sampai ke atas. Mungkin teman-teman kalau ada barang-barang yang penggunaannya agak-agak jarang kan teman-teman bisa taruh di atas, tapi kalau yang penggunanya sering bisa taruh di bawah. Jadi nggak berantakan di luar gitu teman-teman. Nah ini gini, di sini juga ada storage tuh, gitu. Jadi kenapa saya bahas juga untuk interiornya? Jadi teman-teman juga bisa sebagai rekomendasi kalau punya rumah seperti ini konsepnya gitu. Ini buat penyimpanan juga bisa gitu. Oke, kita lanjut ke kamar kedua dulu ya sebelum ke toilet. Nah ini kamar kedua ini cocok untuk kamar anak. Nah ini ukurannya di 2,2 kali 3 meter ya. Untuk bednya segini menurut saya cukup untuk kamar anak. Terus juga di sini ada penyimpanan yang besar. Di sini lemari yang besar sampai ke atas gitu, sama seperti tadi. Nah di sini juga ada permainan dari wall panel gitu ya. Jadi menambah kesan kamar itu menjadi elegan gitu. Nah di sini ada meja belajar kecil, dan juga di depannya ini juga sudah
ada jendela ya untuk ke arah luar gitu. Nah, ini tadi juga pintunya sama seperti tadi di kamar pertama. Nah, kita lanjut ke kamar mandi. Kamar mandi itu ada di tengah-tengah antara kamar pertama dan kamar kedua. Nah, kamar mandi ini dilihat nih kalau di segi ukuran nih sekitar di 1,8 kali 1,5 ya, teman-teman. Nah, sini juga sudah menggunakan kloset duduk. Ini cukup luas dan untuk keramiknya juga di ketinggian 2 meter ya, teman-teman. Nah, ini untuk shower emang belum terpasang, masih menggunakan keran seperti biasa. Tapi nanti ketika teman-teman akad, teman-teman sudah menerima shower ada di dalam sini gitu, teman. Nah, ini di sini juga ada leveling antara toilet kering dan toilet basah. Jadi kalau teman-teman mau mandi itu di sini gitu. Jadi nggak datar gitu ya, sudah dikonsepkan dari developernya. Oke, lanjut kita ke area belakang. Nah, ini area belakang ini masih teman-teman mendapatkan space di 3 meter kali 2 meter gitu. Nah, ini bisa dimanfaatkan mungkin sebagai area-area jemur gitu kalau masih standar, atau juga bisa menjadi tempat memperluas daerah area kitchen, karena teman-teman nanti sudah mendapatkan meja dapur seperti ini ya, teman-teman ya. Seperti ini, tapi yang ini enggak ya. Yang ini enggak, cuman yang di bawah sini aja. Wastafel juga sudah dapat. Nah, ini untuk storage bawah juga masih blong ya, nggak seperti ini. Nanti teman-teman tinggal bisa merenovasinya seperti ini. Gitu, ini hanya contoh aja. Oke, nah ini masih ada sisa. Jadi teman-teman untuk renovasinya hanya perlu sedikit tambahan aja ke belakang gitu. Oke, dan di sini juga sudah tadi yang saya bilang di depan, di sini sudah ada pintu akses keluar ke belakang. Jadi kalau teman-teman mungkin kalau bangunannya masih standar, lagi masak gitu, ini dibuka tuh jadi bisa sebagai sirkulasi udara gitu. Atau teman-teman mau menambah ruangan, udah ada aksesnya, jadi nggak perlu ngejebol gitu, teman-teman. Nah, untuk pembuangan air juga ada di sini ya, teman-teman ya. Jadi kalau nanti hujan itu di sini. Makanya kalau ini sebagian mungkin area laundry room gitu atau area cuci jemur itu oke banget karena pembuangannya ada di sini. Dan juga untuk speed tanknya di sini juga sudah menggunakan biofuel. Jadi keren banget. Nggak kayak speed tank biasa. Gitu. Oke. Ini saya nyaman banget ada di ruang tamu sini, teman-teman. Bisa kelihatan kan kalau di kamera tuh kalau di sini tuh nyantai, masih bisa ngeliat pemandangan keluar tuh asik banget. Apalagi ini jendelanya tuh memanjang dari atas ke bawah ya. Nggak segini gitu. Kalau segini tuh enak. Kayaknya kesan luasnya tuh kerasa gitu kalau ada di ruang tamu rumah ini. Nah, kalau teman-teman mungkin terhalang, misalnya teman-teman punya mobil di depan, karena teman-teman masih punya hook, mobil bisa ditaruh di samping. Jadi kalau di sini kita bisa ngeliat mobil, kondisi mobil atau motor di belakang kita. Atau kalau teman-teman mau buka usaha, di sini buat usaha juga bisa. Jadi rumahnya tuh bisa madep ke arah depan atau ke arah samping. Tinggal bebas sesuka hati teman-teman. Oke, tadi setelah kita keliling, rumah ini tuh harganya nggak mahal, hanya di 300 jutaan aja. Teman-teman sudah mendapatkan rumah hook seperti ini, dan juga perumahan ini sudah menghadap langsung ke jalan provinsi ya, teman-teman. Jadi selain murah, teman-teman juga mendapatkan akses yang terbaik dari perumahan Grand Harmony Indah ini gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari rumah-rumah murah seperti ini. Jangan lupa di subscribe channel Sevenly Home, dan jangan lupa juga di follow Instagram kami di @sevenlyhome yang ada di TikTok ataupun Instagram. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.